Hai, welcome to Gama Karsa Podcast. Gama Karsa di sini yang bakal nemenin bincang asik selama beberapa menit ke depan. Halo semua, balik lagi di Gama Karsa Podcast. Gak kerasa nih kita udah di episode ketiga. Sebelumnya terima kasih banyak buat pendengar setia Gama Karsa Podcast dari episode pertama sampai episode ketiga ini. Dan buat kalian yang belum dengerin episode 1 dan 2, yuk mampir dulu ke YouTube BEM FKKUMJ biar tahu keseruan bincang-bincang di episode sebelumnya. Oh ya, kenalin gue Feby yang akan menjadi host pada episode kali ini. Dan sekarang kita udah kedatangan narasumber-narasumber yang gak kalah kerennya buat berbagi cerita alias curhatan-curhatan nih. Karena tema podcast kita kali ini adalah keluh kesah kuliah online versus kuliah offline. Kita sapa dulu, halo Friska, halo Kori. Halo Feby. Halo Kak, Halo, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. aku juga alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Kita juga lagi di masa pandemi ini, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya, boleh kali ya kenalin dulu satu-satu. Oke, kenalin sebelumnya gue Friska Ayudi Arianti, biasa dipanggil Friska. Gue dari Gizi 2018. Salam kenal. Salam kenal, Friska. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Kori Septiani. Aku dari Gizi Angkatan 2020. Salam kenal. Halo Kori, salam kenal juga. Nah, buat pendengar Gama Kasa Podcast, Friska ini mewakili di sini tuh tim yang udah pernah ngerasain kuliah offline dan kuliah online ya, Friska. Karena Friska ini kan angkatan 2018 ya. Sedangkan Kori ini kan masih angkatan 2020, jadi kemarin kuliah itu langsung kuliahnya online ya Kori, jadi belum sempat ngerasain kuliah offline. Iya, betul Kak. Nah, aku mau nanya, apa sih yang kalian rasakan selama kuliah online ini? Yang dirasain pas kuliah online ya, yang pasti yang paling pertama banget itu jenuh ya. Karena gimana sih kita dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi tuh kita natap laptop terus kan ya. Jadi bosen banget, udah gitu kayak nggak ada kegiatan lain gitu selain itu. Dan ketemu teman pun kita kayak nggak pernah gitu, jarang kalau kecuali kita ada janjian buat main gitu atau mungkin kerja kelompok yang mengharuskan kita ketemu. Tapi itu juga jarang banget kan, jadi kita kayak jarang banget bersosialisasi sama teman-teman kita gitu. Kayak biasanya kan kita kalau offline itu kita ketemu, kita bersosialisasi, terus kayak ya ada aja gitu kegiatan yang kita lakuin selain kuliah gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan di online ini kita tuh benar-benar dari pagi, dari bangun tidur sampai malam tuh natap laptop. Jadi kayak bosan aja gitu. Cuman kalau misalkan untuk suasana, aku sih lebih senang suasana di rumah karena emang suasana di rumah kan lebih enak gitu ya, lebih nyaman aja gitu. Cuman ya itu sih, yang pertama bosan karena nggak bisa ketemu teman-teman. Itu sih. Selebihnya aku nyaman-nyaman aja kuliah online sebenarnya. Kalau dari aku sendiri hampir sama kayak Kak Friska ya. Ngerasanya itu jenuh. Nah, kalau jenuhnya itu gimana ya Kak? Kan kalau kita kuliah online tuh ya interaksinya hanya sebatas layar laptop aja gitu ya. Jadi nggak bisa interaksi langsung sama teman ataupun sama dosen. Nah, itu bikin jenuh, kayak feel kuliahnya itu nggak ada gitu, sepi aja. Jadi bikin ngantuk juga. Terus selain jenuh itu aku ngerasanya capek juga. Karena kan kita nonstop ya ngelihat layar laptop. Jadi bikin capeknya itu kayak ke mata juga kalau bagian udah ada kuliah yang di siang-siang itu suka bener-bener ngerasa capek gitu matanya kayak ngantuk pengen tidur terus. Kayak gitu Kak. Terus sama pegel juga ya. Karena kan kita harus memahami nih materi yang disampaikan oleh dosen itu biar kitanya tuh nggak ketinggalan tentang informasi materi itu. Jadi harus ekstra gitu memahaminya. Tapi selebihnya itu enak juga sih kayak lebih fokus juga kalau sendiri nggak banyak kebisingan gitu sih. Kayak gitu mungkin ya Kak kalau dari aku. Iya, berarti karena online ini kan kegiatan monoton ya, karena bangun tidur terus langsung buka laptop, ngikutin kuliah, habis itu paling ngerjain tugas, jadi di depan laptop terus mungkin jenuh ya, jadi bosen gitu ya. Semoga kita bisa secepatnya kuliah offline deh. Aku mau nanya nih ke Kori. Kori kan belum ini ya, belum pernah ngerasain kuliah offline nih. Nah, dengan teman-teman itu gimana Kori? Kayak pendekatannya gitu, kenalannya itu gimana sih supaya dekat walaupun memang nggak pernah ketemu atau memang sudah pernah ketemu, Kori? Sebelumnya dari aku sendiri itu belum pernah ketemu sama sekali ya Kak sama teman-teman aku. Dan paling kita itu ya menjalin komunikasinya itu ya dari sosial media aja gitu. Kayak ada di grup WhatsApp sendiri gitu. Terus juga suka kayak cari kenal-kenalan gitu. Gimana rumahnya di mana gitu.
Kadang tuh suka teman-teman juga nanti kalau offline berangkat bareng kayak gitu-gitu sih. Udah banyak yang janjian kayak gitu, tapi kan kita belum dikasih kesempatan buat offline nih ya. Mungkin nanti kali ya Kak. Paling interaksi sama komunikasinya itu ya dari grup WhatsApp itu kayaknya. Cuma sebatas itu aja. Jadi belum pernah tatap muka langsung ya, Korea. Tapi seru Iya, sih belum kalau pernah. misalkan udah ada rencana nanti kuliah offline mau berangkat bareng gitu. Mungkin bisa nambah kedekatannya sama teman-teman angkatannya juga. Iya Kak. Nah, aku mau nanya nih buat Friska. Friska kan udah pernah nih ngerasain yang namanya kuliah offline dan kuliah online. Apa sih, Fris, perbedaan suasana kuliah online dan offline itu menurut Friska sendiri yang Friska rasain? Jadi karena aku kan, di asrama ya, jadi tuh satu kamar tuh bareng-bareng gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang suasana yang ngebedain tuh selain di kampus, di asrama juga jadi beda gitu, jadi lebih seru karena ada temennya, terus kita kayak kalau misalkan kuliah offline tuh kayak ada effort gitu loh, kalau misalkan kita kita harus bangun pagi, terus karena aku asrama kan harus ngantri dulu kamar mandi gitu kan. Terus abis itu jalan ke kampusnya juga butuh effort gitu kan. Tapi kalau misalkan online itu kita bener-bener bangun dan kita mau bangun 30 menit sebelum kelas pun itu nggak apa-apa gitu karena kita tinggal bangun nyalain laptop, nggak perlu mandi juga kayak nggak bakal kelihatan gitu kan. Apalagi kalau misalkan on cam di Zoom itu ada filter gitu kan. Jadi Kebantu gitu ya, Fris, filter iya dari Zoom itu. bener banget. Nah, terus yang bedainnya lagi tuh sebenarnya kalau untuk pemberian materi sih menurut aku sama aja ya mau online atau offline karena yang penting tuh dari kitanya fokus gitu. Kalau materi dari dosen mau kita online atau offline itu menurut aku sama aja. Tapi yang bikin beda itu praktikum. Karena kalau misalkan praktikum di rumah itu kan kita keterbatasan alat-alat gitu ya. Jadi kurang ada sensasi praktikum aja gitu. Jadi kayak kurang seru di praktikum. Kalau di kampus kan kita bareng-bareng gitu praktikumnya seru apalagi kan gizi gitu kan kayak kadang praktikum masak itu kita bisa nyicipin bareng-bareng makan bareng-bareng gitu itu sih suasananya yang bikin beda tuh keasikannya beda gitu tapi kalau untuk selebihnya perbedaannya tuh yang paling menonjol itu sih kebersamaannya bareng-barengnya itu Bersahan bareng teman-teman ya, Fris bareng ya. Kalau misalkan teman-teman bareng dosen iya benar. kalau online lebih ke mandiri diri sendiri gitu ya. Iya bener banget. Jadi kayak kita ngerasa kayak kuliah sendiri gitu loh, kayak nggak punya saingan gitu kan kalau misalkan Iya. di asrama juga kan kadang kalau misalkan kita mau ujian atau mau belajar itu kan kita bisa bareng-bareng gitu kan. Ujian juga kita kayak kompetitif gitu kayak kalau misalkan yang satu belajar, yang lain ikut belajar gitu. Kalau misalkan di rumah, kalau kita lagi males kayak nggak ada. Gak ada motivasi buat, Iya dia belajar bener. nih, gue harus belajar juga gitu. Iya bener banget. Jadi kayak ya itu sih perbedaannya. Jadi kurang asik kalau sendirian gitu. Apalagi udah mau 2 tahun atau udah 2 tahun ya kita kuliah online. 1 tahun 2 tahun, lebih ya? setahun Mau 2 lebih. tahun ya? Ya mau 2 tahun. Gue mau nanya lagi nih, kan kalian enjoy aja, tapi sebenarnya kalian bosen juga nggak sih kuliah online? Terus kalau misalkan kalian lagi bosen atau jenuh dengan kuliah online itu, gimana cara kalian mengatasi kejenuhan tersebut? Kalau aku sih buat ngatasin bosen itu biasanya kalau aku ngerasa bosen itu kalau aku nggak paham sama materinya gitu. Nah jadi tantangan aku tuh berarti harus bisa interaksi nih sama dosen, tanya-tanya kalau nggak paham gitu. Jadi kan kalau kita udah paham itu ngejalanin kuliah secara online itu enak-enak aja gitu. Nah terus juga aku suka biasanya kalau ada tugas tuh sama teman-teman itu ada ini gitu kayak saling bantu gitu Kak. Kalau aku nggak paham nanti bisa ditanyain ke teman aku yang paham. Jadi itu kayak lebih ngerasa kalau kita itu nggak tertekan gitu dengan tugas-tugasnya. Jadi bisa saling bantu. Ngerasanya bukan kita aja nih yang punya tugas gitu. Terus selain itu juga kalau ngilangin bosen itu kalau lagi ngerjain tugas biasanya aku sambil dengerin musik kayak gitu itu kayak kalau menurut aku itu bisa naikin mood banget buat ngerjain tugas ya walaupun tetap juga sih ngerjain tugasnya nanti dinanti gitu tapi Paling nggak sebelumnya dapat tuh hiburan dulu lah ya, Kori. ya benar Kak jadi paling nggak kita bener-bener punya niat buat ngerjain gitu kebanding dinanti kan kayak gitu sih Kak kalau dari aku. Buat Friska gimana nih, Fris? Cara ngatasin kejenuhan kalau lagi bosan kuliah online? Kalau aku ya,
sekarang ini emang lagi sering banget bosan, apalagi kita yang semester-semester tua kan ya, kayak Betul udah Bang. lama udah lama kuliah nggak lulus-lulus gitu kan. Terus bosan banget kan pasti, terus tugas semakin banyak gitu kan. Nah, terus kalau aku sih ngatasin bosennya itu karena aku ada grup ya. Jadi aku ada grup bareng sama teman-teman aku, teman-teman kuliah. Jadi kayak mereka tuh yang bikin kayak mood suka naik gitu loh. Jadi kadang ya bercanda-bercanda gitu, kirim-kiriman stiker. Jadi kayak ngerasa bebannya agak hilang gitu karena ketawa-ketawa gitu kan. Terus selain itu juga aku kalau misalkan bosen nih ngerjain tugas terus gitu kan, tugasnya makin banyak. Aku biasanya kalau ngerjain tugas tuh sambil dengerin musik. Emang bakal durasi buat ngerjainnya lebih lama karena kan kita perlu memahaminya lebih apa ya, lebih Ekstra gitu ya. iya lebih ekstra lagi gitu. Jadi kalau misalkan sambil dengerin musik tuh memang lebih lama, cuman emang lebih enak aja gitu dan nggak boring gitu. Sama paling kalau misalkan ada waktu senggang gitu, aku kayak ngehibur diri sendiri aja, nonton atau enggak, ya nyanyi-nyanyi gitu kan. Aku kan hobi nyanyi ya gitu. Jadi kalau misalkan lagi stres, lagi unmood gitu, lagi bad mood, itu kadang kayak namanya dengerin lagu atau enggak nyanyi dari instrumen di YouTube gitu. Itu udah bikin kayak mood aku naik lagi sih gitu. Jadi intinya butuh hiburan juga lah buat diri sendiri gitu supaya nggak terlalu diforsir untuk mengerjakan tugas dan masalah-masalah kuliah lainnya ya, Iya Pris. benar. Sama ada lagi, sama curhat ke orang. Jadi kayak jangan dipendam sendiri gitu loh. Karena kalau misalkan dipendam sendiri tuh bener-bener nggak enak banget. Jadi aku tuh biasanya selalu cerita apapun sama teman aku gitu. Kayak hari ini ngapain, hari ini kenapa gitu, selalu kayak cerita biar kayak nggak punya beban sendiri gitu. Kalau lagi capek cerita apa cerita gitu. Jadi kayak plong gitu loh kalau udah diceritain gitu. Berbagilah gitu ya, seenggaknya nggak dipendam sendiri, jadi berbagi ke orang lain gitu lah pokoknya. Iya, bukan berbagi beban sih, tapi kayak dia Sharing-sharing aja iya gitu sharing yang aja kita lagi gitu. ngerasain gitu saat ini. Bener-bener. Oke deh. Tapi menurut kalian ini sejauh ini ya, sejauh kuliah online ini, itu lebih efektif mana sih di samping kumpul sama teman-temannya ya? Maksudnya berinteraksi dengan teman-temannya, sebenarnya lebih efektif mana kuliah online atau offline? Dan menurut kalian alasannya kenapa lebih efektif salah satu dari sana gitu? Kalau menurut aku nih yang baru ngerasain online itu ya sebenarnya mungkin lebih efektif offline gak sih Kak? Tapi nggak tahu juga ya. Karena kan aku belum pernah ngerasain juga. Cuma kalau sekarang yang aku online itu kan aku ngerasanya kayak kalau online ini tuh bener-bener sendirian. Jadi kayak nggak dapet aja gitu. Udah kuliah tapi kayak belum kuliah gitu. Soalnya kan kita nggak ada interaksi teman sama dosen secara langsung gitu. Terus apalagi kalau ada praktikum gitu kan lagi online kayak gini biasanya dikasih itu gambarannya kayak sebuah video atau enggak penjelasan-penjelasan gitu. Jadi kayak bikin kita itu harus ngulang lagi videonya gitu kalau mau ikut praktekin sama keterbatasan alat-alat juga kayak gitu sih. Kayaknya lebih efektif offline mungkin ya Kak kalau dari aku. Ya setuju sih aku juga, soalnya aku juga ngerasain kayak lebih boring aja sih memang bener. Ilmunya kayak susah keserap gak sih kalau misalkan kuliah online. Karena Iya kalau nggak kayak ngerti, jalanin sendiri. iya kalau nggak ngerti tuh ya udahlah tidur aja gitu. Oke deh, Hori. Kalau misalkan Friska gimana nih, Fris? Lebih efektif mana? Kuliah online atau offline? Kalau aku sama sih offline karena kan praktikum ya, satu pertimbangannya praktikum. Kita tuh jadi pas online gini tuh keterbatasan banget buat praktikum. Padahal kan itu penting ya buat kita nanti ke depannya gitu. Karena kan kita cuman kayak teori-teori aja tuh kurang menurut aku. Kalau misalkan praktikum di rumah tuh tadi keterbatasan alat, terus juga ya kurang deh pokoknya, kita kurang bimbingan juga dari dosen gitu kan. Kalau misalkan langsung kan praktikumnya kita bisa dibimbing langsung gitu sama dosen, apa kurangnya, terus kita harus ngapain gitu-gitu kan. Terus sama diskusi juga, kalau misalkan diskusi tuh kalau lewat chat aja tuh menurut aku kurang, karena kan kadang apa yang kita omongin sama apa yang kita ketik itu kan suka kayak beda gitu menurut orang. Kayak Ya misalkan benar. nada bicara kita tuh sebenarnya nggak kayak gini, tapi orang nanti nganggapnya kayak kok dia
marah gitu, kok dia kok ngajak debat atau gimana, padahal kita tuh tujuannya nggak itu gitu kan. Itu sih. Terus kalau untuk materi juga kalau misalkan langsung, mungkin enaknya kita bisa kayak nanya langsung ke dosen kalau misalkan kita kurang paham gitu kan. Kalau misalkan online kan kadang kita nggak merhatiin gitu kan. Jadi kita kalau misalkan materi gitu suka bingung sendiri gitu kalau udah kelar kan. Kalau dosennya udah kelar ngejelasin baru kita bingung gitu, karena kan kita nggak fokus gitu kalau misalkan sendiri. Jadi sebenarnya lebih efektif online sih, dan kalau misalkan kita mau nanya sama temen tuh bisa langsung dijelasin, jadi kayak lebih enak aja gitu, lebih paham gitu kalau misalkan soal materi. Tapi kan sejauh ini nih kuliah online sama offline pasti dong ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Nah, menurut Friska sama Kori, kelebihan dan kekurangan dari kuliah online dan offline ini apa sih? Kelebihannya di offline itu tentunya lebih banyak ya. Yang tadi pertama kita bisa bersosialisasi gitu kan sama teman-teman, sama dosen, sama staff juga gitu kan. Terus dari segi tadi pelajaran juga matkul kita bisa lebih paham gitu kan, karena kalau kita kan langsung berhadapan sama dosen. Jadi kalau misalkan kita malas-malesan, kalau misalkan di laptop aja, kita natap laptop aja kan ngantuk ya lama-lama. Tapi kalau misalkan kita langsung berhadapan sama dosen kan pasti ada rasa takut nih kalau mau tidur gitu kan. Takutnya nanti ditunjuk atau apa gitu. Kayak pengalaman nih, Friska. Iya. Sebenarnya kalau offline juga kan sering ngantuk karena kan kelasnya pagi. Cuman kan kita karena berhadapan langsung sama dosen jadi kan takut gitu ya. Terus kalau kekurangan offline itu apa ya? Sebenarnya sama-sama jenuh sih online sama offline, karena nggak bisa dipungkirin juga karena kita kuliah nggak bisa terus-terusan semangat kan, pasti ada rasa jenuhnya. Apalagi di offline juga kita ketemunya satu kelas itu kan kita satu angkatan, satu kelas gitu. Jadi kita nggak bisa ketemu orang lain selain orang-orang di kelas itu gitu. Jadi ya pasti bosen juga. Cuman kalau misalkan offline itu ya ada aja gitu yang bikin kayak semangat gitu. Kayak misalkan aku nih contohnya di asrama gitu kan. Walaupun kadang bosen juga, bosen kuliah kan, bosen kuliah offline juga kan kita kan bisa hangout bareng gitu kalau misalkan lagi senggang. Jadi ya kelebihan di offline tuh sebenarnya online sama offline sama aja kalau dari segi kejenuhan gitu ya, sama aja. Tapi kalau offline itu kelebihannya bisa sama teman-teman itu yang bisa ngatasin kejenuhan kita. Terus kalau online itu kelebihannya apa ya? Kelebihannya karena suasana rumah kali ya, suasana rumah lebih enak. Kita setiap hari di rumah, di kamar gitu kan. Enak, nyaman gitu. Kalau kekurangannya itu ya tadi keterbatasan untuk praktikum, ya nggak ketemu teman-teman, nggak bisa bersosialisasi gitu. Terus kita ngeliat laptop 24 jam gitu. Ya itu sih sebenarnya kekurangan kelebihannya. Jadi sama-sama ada kekurangan kelebihannya. Dari segi kekurangan sama-sama bosen, sama-sama jenuh gitu. Kalau kelebihan pasti lebih banyak kelebihan di offline sih. Karena Friska juga kan kalau offline di asrama ya, Fris. Jadi banyak teman-teman mungkin Iya, lebih rame gitu. lebih Tapi rame. kalau misalkan gue pribadi sih, kalau misalkan offline, karena gue nggak asrama ya, jadi males dengan hektiknya transportasi di Jakarta. Jadi Hai. karena naik busway, jadi udah pusing dulu kalau misalkan berangkat Iya, iya. kuliah. Pusing, pulang kuliah juga. Aduh, Iya, capek iya. banget. Paling kadang nyampe maghrib kan. Kekurangan ya, itu bisa jadi kekurangan offline. Kurangan banget. Iya sih, kurangan offline. Kalau kuliah kan ya lu tinggal di tempat tidur aja. Iya, bener Udah banget. bisa Nyaman kuliah. banget. Aman sampai tidur-tidur. Bener-bener. Kalau Kori gimana nih Kori? Karena Kori belum pernah ngerasain offline, tapi mungkin ada lah mungkin gambaran ya Kori, gimana kekurangan dan kelebihannya gitu. Ya kalau dari aku ya Kak, yang online dulu kali ya. Kalau online itu aku ngerasa kelebihannya itu walaupun kita beda-beda jarak nih, jadi kita bisa masuk Zoom itu dengan waktu yang sama gitu. Kan mungkin yang tadi juga Kak Feby bilang ya, kalau offline kita beda-beda jarak gitu, jadi harus ada yang udah bangun duluan gitu biar Iya sampai benar banget, kampusnya nggak telat kayak gitu ya Kak. benar banget. Apalagi kalau misalnya temen aku juga ada nih Kori dari Bogor, jadi mereka tuh berangkat pagi banget supaya sampainya juga nggak telat, kan mungkin kasihan juga ya. Nah, Karena iya naik harus ekstra gitu ya Kak. Iya betul. Kelebihan di online-nya mungkin itu ya, jadi jarak itu bukan jadi halangan gitu ya. Jadi kan kita bisa langsung masuk aja gitu ke room-nya.
Nah, terus kalau selain itu juga karena online ini salah satu ya satu-satunya mungkin ya jalan untuk kita tetap kuliah di masa pandemi kayak gini. Jadi itu jadi hal yang sangat membantu gitu buat para mahasiswa. Terus kalau kekurangannya itu kembali lagi masing-masing anak kan beda-beda daerah. Terus kadang suka sinyalnya itu berbeda-beda gitu, Kak. Jadi Mm-mm. kadang ada yang udah masuk, ada yang belum gitu. Oh iya Kasihan benar ya. juga, kadang ada yang harus ngulang, nggak ikut sama sekali. Kalau biasanya tuh dari teman-teman aku tuh yang di luar Jabodetabek ya, kayak dari Padang, Kepri gitu. Itu mereka sering banget terjadi mati listrik gitu. Kadang suka seharian, terus mereka nggak masuk kan. Jadi paling ngulangnya itu di record pas mata kuliah aja gitu belajarnya. Jadi takut nggak fokus kan, kembali lagi gitu kekurangannya yaitu masing-masing ada yang paham ada yang enggak gitu. Terus juga sama kalau kekurangan yang lainnya itu di praktikum kayak gitu. Itu kan nanti pas dicontohinnya pakai alat apa kita tuh di rumah pakai alat yang seadanya aja gitu. Oh iya Mungkin iya itu kali benar. ya Kak. Keterbatasan alat ya, Kori, kalau Iya, di rumah. mungkin kalau di praktikum aslinya pakai gelas ukur. Nah, kalau di rumah kita pakai gelas biasa aja gitu mungkin. Jadinya kan pasti beda gitu hasilnya. Sama kalau di kuliah offline, kalau yang aku gambaran aku sih kayaknya seru gitu ya. Terus juga berinteraksi, jadi bisa lebih apal deket-deket banget gitu sama temen. Kan kalau sebatas ngelihat mukanya di layar laptop aja kayak samar-samar gitu, Kak. Iya Jadi takut benar. salah manggil nanti. Karena kan interaksinya juga terbatas ya kalau online ya, Kori. Kalau misalkan offline kan bisa bener-bener ngobrol gitu biar tambah kenal gitu sama Nah, teman-teman. iya betul, Kak. Biar ada chemistry gitu antara aku dengan teman-teman yang lain. Tapi sejauh ini udah lumayan dekat kan, Kori, sama teman-teman. Iya, udah lumayan sih. Paling dari dosen yang kadang salah manggil gitu. Maksudnya ke siapa, tapi Oh yang dipanggilnya iya, siapa gitu. Karena ngerasanya kayak kembar sama. gitu. Mereka itu iya. Iya bener. Itu sih Dan paling, kan Kak. kuliah online, kuliah offline kadang juga kalau misalkan baru-baru dosen juga suka ketukar, Kori. Iya, berarti sering terjadi itu ya, Kak. Iya, sering banget. Apalagi online kan kita nggak tahu ya, maksudnya wajah aslinya seperti apa gitu. Oke deh, nih mungkin terakhir buat kalian kira-kira ada saran atau tips nggak buat teman-teman di FKKUMJ nih khususnya yang seperjuangan sama kalian yang masih sekarang ngikutin kuliah online atau misalkan boleh juga buat adik-adik nanti angkatan tahun 2021 yang bakalan kuliah daring, tapi insya Allah enggak sih ya. Cuman mungkin lah ada saran atau tips gitu dari kalian. Kalau dari aku sih sarannya nggak nyangka juga sih nih udah punya adik nih nanti. Jadi, Kalau dari aku sarannya itu yang pertama itu jangan lupa jaga kesehatan sama sarapan sih ya kalau kuliah online kayak gitu. Soalnya kalau gak sarapan tuh aku juga pernah ngerasain banget gak sarapan atau kayak keburu-buru gitu. Lemes banget bagian di tengah-tengah itu kayak duh nggak konsen gitu, nggak masuk pelajarannya. lapar nggak konsen ya sih bener-bener banget. Laper gitu kan, jadi lapar. Terus juga mau izin minum atau paling kayak ambil kesempatan gitu, izin kamar mandi padahal minum gitu. Tahun 2020 itu ini nggak sih kalau kuliah tuh on cam atau enggak sih atau diwajibin atau memang terserah? Kalau sebenarnya sih lebih ke terserah ya Kak. Cuma kan kalau dosennya on cam, kita juga ikut on cam. Tapi kadang ada yang dosennya memberikan izin gitu. Kalau yang bisa on cam, kalau nggak terkendala, nggak apa-apa off cam kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Cuma kalau Hmm. aku tuh tipe orang yang suka on cam juga ya. Karena ngerasanya tuh kalau interaksi kelihatan mukanya itu kayak lebih dapat aja gitu materinya. Nggak tahu kenapa. Oh, berarti kitanya juga lagi ngerasa ini nggak sih fokus gitu kalau misalkan kitanya on Iya, cam. Kalau misalkan nggak on cam kan ya ya udahlah santai-santai aja gitu iya, ya kali. kalau off cam itu juga malah ngerasa sendirian gitu, kayak lagi nggak kuliah, Iya sih nggak ngelihat bener. muka-mukanya. Terus selanjutnya itu paling jangan lupa berinteraksi sama teman-teman, sama dosen. Jadi biar kitanya itu kalau ada yang nggak paham bisa lebih paham. Sama yang terakhir itu paling istirahat yang cukup, jangan suka begadang. Soalnya kan kalau online kita pagi ya kelasnya, jadi itu pasti bakal ngantuk banget. Soalnya aku pernah waktu itu begadang karena acara apa gitu. Dan pagi-pagi itu kayak, aduh udah masuk tapi males gitu, males. Malah jatuhnya nggak fokus gitu. Ada yang nanya-nanya gitu-gitu, aku malah nggak bisa jawab, malah aneh gitu jadinya. Itu kali ya, Kak. Iya sih bener sih. Makasih ya Kori
saran dan tipsnya. Iya Kak, sama-sama. Mungkin dari Friska gimana? Dari aku kurang lebih sama kayak Kori ya. Ya jaga kesehatan gitu, jangan sampai sakit. Jadi kayak jangan terlalu dibikin beban gitu. Jangan terlalu dipusingin kayak misalkan tugas banyak jangan ditumpuk gitu. Kalau bisa nanti misalkan tugas sehari misalkan dikasih 2 atau 3 itu paling banyak ya. Terus nanti tuh kalau bisa kalian nanti setelah kuliah mungkin capek gitu ya. Nanti istirahat dulu 30 menit baru setelah itu makan terus bebersih segala lain langsung dikerjain biar nggak pusing gitu biar nggak dibikin ribet sendiri. Terus jangan dibikin beban itu kayak misalkan kalian ada waktu senggang nih, itu kalian buat me time, buat nonton kayak buat lakuin apa aja deh yang kalian suka gitu. Jangan sampai ada yang stres, mungkin ada yang dari kita kurang beruntung karena sinyalnya mungkin jelek gitu ya. Itu kita juga nggak bisa nyalahin kan gitu. Karena memang ya gimana ya, karena kalau soal sinyal nggak bisa nyalahin orang gitu kan. Jadi itu tenang aja, maksudnya santai aja kalau misalkan lagi sinyal jelek atau apa gitu. Bisa langsung hubungin dosennya langsung, terus bilang gitu, bilang kalau kita lagi terkendala jaringan. Terus tadi benar kata Kori sih sarapan dulu kalau bisa ya, karena kalau misalkan nggak sarapan suka ngantuk kan pas matkul gitu. Udah sih intinya let it flow aja, jangan terlalu bawa Biar beban pusing. gitu. Iya, jangan terlalu pusing karena masih muda kan kasihan kalau pusing gitu. Belum nanti kita ngadepin dunia setelah kuliah kan bakal lebih berat gitu. Jadi kita pikirin juga rencana jangka panjang kita gitu, kita mau ngapain biar kita tetap semangat terus gitu sih. Jadi kayak kita udah punya tujuan nih kita mau ngapain sih kuliah itu gitu. Kita mau mungkin ya mau punya rumah, mau punya mobil, mau punya uang banyak. Cuman kan emang cita-citanya sebenarnya bukan itu ya. Paling utama kita dapetin ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Jadi ya kita selalu ingat tujuan kita tuh apa. Biar kita tuh nggak ada rasa ya mungkin kalau misalkan kita lagi jenuh kita bisa bangkit lagi, bisa semangat lagi gitu. Sebenarnya di kuliah ini juga kita belajar ya, maksudnya gimana caranya manajemen waktu gitu. Iya bener banget. By the way, terima kasih banyak nih buat Friska, terima kasih banyak juga buat Kori udah mau berbagi cerita seputar kuliah online dan offline kalian berdua. Sukses terus buat kalian berdua, semangat terus kuliahnya sampai nanti lulus menjadi sarjana gizi, amin. Amin. Semangat juga Kak Feby. Iya, Makasih, makasih Kak. Tori. Makasih. Oh ya, buat pendengar Gama Karsa Podcast, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung bincang-bincang seru di episode kali ini. Jangan lupa terus dengerin Gama Karsa Podcast. See you on the next episode. Bye-bye.